Pada video ini kita akan membahas tentang modul bebas ya. Nah, kenapa ada istilah modul bebas? Untuk pengantarnya, kita sudah belajar di aljabar linier tentang ruang vektor. Kalau ruang vektornya berdimensi hingga ya, itu ruang vektor itu selalu punya basis gitu. Selalu punya basis. Ruang vektor berdimensi hingga, jadi ada sejumlah basisnya. Nah, sementara untuk modul sebagai bentuk umum dari ruang vektor itu tidak selalu punya basis. Tidak selalu punya basis. Nah, yang punya basis inilah yang kita sebut sebagai modul bebas ya. Jadi modul yang mempunyai basis itu dinamakan modul bebas. Kita akan melihat bentuk dari modul bebas ini ya, bentuk standar ya. Jadi modul bebas ini bahasa lainnya adalah free module ya. The standard free module. Bisa juga kita bahasakan mungkin modul bebas standar atau bentuk baku dari modul bebas ya. Untuk biasa gitu. Nah, misalkan kita punya ring R. Misal R adalah suatu ring yang dikatakan sebagai the standard free module ya. Modul kiri, misalkan kita modul kiri atas R, modul bebas ya. Kita modul bebas. Ini adalah modul kiri yang kita bicarakan ya. Modul bebas atas R ya. Dengan rank, misalkan ranknya adalah K. Jadi kita belajar di ruang vektor rank itu banyaknya elemen dari basis itu ya. Jadi kalau kita punya himpunan basis di ruang vektor, banyaknya anggota basis itu dinamakan rank dari ruang vektor. Nah, ini juga di modul bebas juga ada istilah rank ya. Jadi modul bebas atas R dengan rank K adalah yang berbentuk R pangkat K. Nah, jadi R pangkat K ini adalah seperti himpunan ya, isinya kita punya seperti vektor ya. Di ruang vektor kolom, jadi R1, R2 isinya sampai RK. Jadi ada K buah tuples ya, pasangan R1 sampai RK. Di sini ya kita misalkan elemen modulnya M ya, M kecil. M sama dengan R1, R2, RK ya. Dimana R1, R2 sampai RK ini adalah elemen dari ring R. Nah, ini sembarang elemen dari R. Apa bedanya dengan
ruang vektor. Kalau ruang vektor kan kita mengganti R-nya dengan field ya, lapangan. Nah, di sini kan tidak harus lapangan, untuk modul itu kita menggunakan ring. Tapi kalau untuk ruang vektor kita menggunakan lapangan, contohnya lapangan real ya. Biasanya kalau di ruang vektor kita punya misalkan R2 ya, R3 gitu, R4 dan seterusnya. Bentuk umumnya Rn. Nah, ini juga mirip, cuman kita harus lapangannya bilangan real. Di sini kita boleh sembarang ring itu, misalkan ring bilangan bulat, jadi kita akan punya misalkan Z pangkat K gitu, misalkan Z pangkat 2. Jadi ini isinya ya pasangan ya. Misalkan A, B gitu, dimana A dan B nya bilangan bulat. Ini contoh dari bentuk standar modul bebas ya. Nah, karena modul bebas adalah yang punya basis, nanti kita akan juga punya basis standar gitu ya. Nah, karena dia ruang vektor pasti ada operasi di dalamnya ya, operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, skalarnya didefinisikan ya dengan operasi ya penjumlahannya. Misalkan kita punya M adalah R1, R2 sampai RK, kemudian punya N misalkan S1, S2 sampai SK. Ini kita ambil misalkan M dan N ini elemen dari R pangkat K ya. Nah, bisa kita jumlahkan. Itu adalah menjumlahkan yang seletak, sama seperti matriks ya atau vektor. Ini akan menjadi kita batasi R1 plus S1, R2 plus S2, kemudian RK plus SK. Nah, kemudian skalarnya kalau misalkan karena modulnya adalah atas ring, jadi kalau kita ambil sembarang skalar dari ring, misal kemudian dan misalkan ya, dan untuk R di ring ya, maka Rm berarti kita mengalihkan R dengan setiap elemen dari M. Jadi ini jadi R1, R kali R2 sampai R dikali RK. Jadi ini perkalian skalarnya. Nah, dengan operasi ini pertanyaannya buktikan RK atas R adalah modul ya, modul. Nah, kembali lagi kita mengingat definisi modul. Modul M itu ada beberapa persyaratan ya. Yang pertama, dia adalah suatu grup terhadap penjumlahan ya, grup komutatif. Nah, ini harus dicek. Jadi yang pertama untuk buktinya akan dibuktikan R pangkat K adalah grup aditif abelian, jadi komutatif. Yang pertama, untuk membuktikan grup ya, pertama operasinya tertutup, jelas ya dari definisinya. Definisi operasinya, jadi kalau kita mengambil M, N elemen R pangkat K seperti yang tadi,
M plus N, kan jadinya R1 plus S1, R2 plus S2, RK plus SK gitu ya. Karena elemen ring dan ring itu adalah grup penjumlahan, jadi ini hasilnya masih di ring, maka ini akan menjadi elemen dari R pangkat K ya, karena R1 plus S1 ada di R2 plus S2 juga ada di ring, karena ring adalah grup terhadap penjumlahan, jadi penjumlahannya tertutup, maka penjumlahannya juga tertutup. Kemudian yang kedua asosiatif ya, jadi kalau kita bisa M, N, misalkan P elemen dari R pangkat K gitu, kita harus buktikan dia asosiatif. Jadi MN nya seperti yang tadi saja ya, R dan S itu, ini yang belum, berarti P nya mau pakai apa nih, misalkan pakai T1, T2, TK ya. Coba kita buktikan M plus N ditambah P, ini kalau ditulis lengkap tambahin M plus N nya R1 plus S1 gitu ya, hasilnya R2 plus S2, RK plus SK. Ini adalah pengecekan secara biasa ya, rutin gitu, karena kita udah belajar pembuktian modul, kemudian ditambah dengan T1, T2, TK. Nah, ini kita harus terurut harusnya, maka hasil penjumlahannya R1 plus S1 ditambah T1, jadi R1 plus S1 tambah T1 begitu ya. Kemudian R2 plus S2 tambah T2. Di sini RK plus SK ditambah TK. Nah, karena kita tahu elemen di dalam ini kan elemen dari ring, dan ring itu bersifat asosiatif penjumlahan ya, karena dia adalah grup penjumlahan. Jadi ini kita ubah menjadi R1, ini dibalik. Nah, gitu. Ini juga R2 sampai RK. Nah, baru dipisah R1, R2, RK. Ini S1 plus T1 sampai SK plus RK, TK ya. Yang ini kita tulis sebagai R1 adalah M, yang ini adalah penjumlahan N dan P. Nah, seperti itu. Jadi ini biasa berarti operasinya asosiatif terpenuhi. Kemudian yang bagian ketiga yang harus dicek adalah elemen identitasnya, identitas penjumlahannya. Kita anggap saja vektor nolnya ya, nolnya adalah 0, 0 sampai elemen ke-K-nya juga 0. Nah, ini sebagai elemen identitas karena apa? M plus 0 sama itu ya, R1, R2, RK. Nah, kalau ditambah dengan 0, 0, jadi ini sama seperti ruang vektor persis ya. Ini ditambah jelas R plus 0 gitu. RK plus 0 ya. Dan hasil penjumlahan dengan 0 adalah tidak mengubah. Karena ini di ring juga berlaku elemen identitasnya 0. Maka di sini akan menjadi M. M plus 0 sama dengan M, dan ini juga bisa ditunjukkan sama dengan 0 plus M ya. Nah, ini tulis rincian kanannya, bisa dicoba sendiri. Kemudian yang keempat, inverse-nya bagaimana? Negatif M yaitu min. Min dari masing-masingnya itu min R1, min R2, min RK ya. Ini elemen RK.
sehingga M ditambah negatif M jelas akan menjadi, kita langsung aja ya, R1 min R1, R2 min R2, RK min RK, ini menjadi 0 ya, 0, 0, 0, ini sama dengan 0. Itu juga ini akan sama dengan kalau ditunjukkan min M plus M ya, hasilnya sama. Kemudian komutatif jelas ya, misalkan MN perlu anggota RK, tinggal ditunjukkan operasinya M plus N, itu hasilnya R1 plus R2, R1 per S1 ya, RK plus SK gitu. Terus karena ring R ya, itu adalah komutatif penjumlahan juga, maka ini dibalik, S1 plus R1 ya, SK plus RK, ini jadinya N plus M. Jadi sudah ditunjukkan R pangkat K itu adalah grup penjumlahan, jadi ini sama seperti di ruang vektor. Selanjutnya baru perkalian skalarnya ya, kita punya R di ring, M di RK, operasinya seperti yang didefinisikan sebelumnya adalah R kali R1 ya, R kali R2, R dikali RK. Nah ini jelas elemen RK ya, kenapa? Karena kita tahu R terhadap R itu juga modul standar R atas R, jadi operasi perkalian skalanya tertutup ya. Nah ini R kali R1 ada di R kali R2 ada di R, jadi berarti di elemen R pangkat K. Sekarang tinggal dicek sifat-sifat apa yang harus berlaku gitu ya di modul. Oke, jadi mungkin tidak akan diuraikan di sini ya, dicari sendiri, ditulis, dilengkapi, nanti dilengkapi ya. Apa yang harus dicek sama seperti kita mencek dalam operasi perkalian skalarnya, ini harus memenuhi sifat seperti di modul ya. Jadi kalau kita punya RS di ring, kemudian kita punya M di R pangkat K, maka R kali S dikali M hasilnya harus sama dengan R dikali SM. Nah ini tinggal menulis dulu yang kiri ini hasilnya seperti apa, nanti buktikan sama dengan yang ini ya. Ini ya sangat mudah, jadi untuk menghemat waktu di sini tidak dijabarkan, silakan dicek sendiri. Kalau kita punya M dan N juga, R di ring, MN, R pangkat K, maka harus berlaku jadi ini RS aja ya, 2 ya, biar sekaligus. Ini harus berlaku untuk sembarang RS di ring, MN di R pangkat K, R dikali M plus N, ini diuraikan dulu, ditulis M plus N nya nanti R1 plus S1, R2 plus S2 gitu. Nah ini harus bisa menjadi RM di plus RM. Dan juga R plus S ini seperti distributif ya, M ini juga harus sama RM plus SM. Itu syarat yang kedua. Dan yang ketiga, 1 kali ya, jadi 1 kan ada di ring, karena ring yang kita bicarakan di teori modul ini adalah ring dengan elemen satuan, kemudian M nya di R pangkat K, itu 1M hasilnya akan sama dengan M ya, sesuai dengan definisi perkaliannya kan, dikalikan 1 kalikan ke R1, nah nanti hasilnya pasti ada di M. Nah seperti itu. Jadi ini adalah pengecekan yang rutin ya, yang biasa dalam membuktikan modul gitu. Jadi ini yang bagian keduanya tidak ibu uraikan, boleh dilengkapi sendiri. Jadi kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Jadi kita sudah jelas tadi ya
bahwa R pangkat K atas R itu adalah suatu modul. Nah, ini yang kita sebut tadi modul bebas yang standar ya, modul bebas yang standar bentuknya. Nah, jadi karena tadi bentuk umum, jadi R pangkat K adalah modul atas R gitu ya. Kalau bentuk yang mirip, jadi kalau misalnya ganti, misal kalau kita ambil R-nya adalah suatu lapangan, anggap saja field ya. Field lapangan di sini bebas. Misalkan S-nya adalah field F gitu ya. Lapangan F. Jadi contohnya bilang real, itu contoh lapangan dan lain-lain. Kita akan punya ruang vektor. Sama seperti, maka R pangkat K kan berarti F pangkat K adalah, ini seperti bicara tentang ruang vektor atas F. Jadi fieldnya misalkan bilang real, jadi R pangkat K gitu ya, real. Nah, karena dikatakan tadi R pangkat K ini adalah modul bebas, berarti dia punya basis. Nah, ini bentuk basisnya, basis standar. Basis standar dari R pangkat K itu adalah himpunan, kita bisa katakan basis, himpunan basis B aja ya. Himpunan basisnya adalah E1. Isinya apa? 1, 0. Nah, ini sama seperti di ruang vektor. E2, 0, 1, 0, dan lain-lain 0. Jadi kalau E1 berarti komponen pertamanya 1, lainnya 0. E2 komponen 2-nya 1, lain-lainnya 0 gitu. Nah, ada sebanyak K buah ya. Sampai EK ya. Basis elemen yang ke K-nya angka 1-nya di akhir gitu. Nah, ini adalah bentuk standar ya. Bentuk bakunya gitu. Artinya bisa saja RK ini punya basis yang lain gitu ya. Ini basis standar, sama seperti di ruang vektor, definisi basisnya ya. Himpunan basis ini bebas linier ya, kombinasi linier sama dengan nolnya hanya dipenuhi oleh skalar 00 gitu. Kemudian juga dia membangun atau merentang R pangkat K. Jadi ini mirip seperti konsep ruang vektor. Jadi seperti itu. Nah, sekarang sama seperti definisi basisnya untuk sembarang elemen dari R pangkat K, maka kita bisa menyatakan M sebagai kombinasi linier dari basis E1 sampai E2 sampai EK tadi ya. Misalkan ini akan menjadi R1 kali E1, R2 kali E2 sampai RK dikali EK gitu ya. Jadi atau kita tulis dulu, M-nya kan berbentuk R1, R2 sampai RK gitu. Nah, ini jelas sama dengan R1 dikali 100 ya. Nah, tambah R2 0100 gitu. Sampai RK-nya dikali 00 terakhirnya 1 gitu. Jadi M, nah kita ubah yang ini 100 ini E1, ini E2 gitu. Maka ditulis R1 kali E1, R2 kali E2, RK kali EK ya. Jadi sembarang elemen dari R pangkat K bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari S1 sampai EK dengan koefisien-koefisiennya adalah elemen dari M tadi, R1, R2 sampai RK ya, karena basis yang kita pakai S1 itu basis standar.
Nah, di sini nilai R1 sampai RK-nya adalah unik ya. Tunggal sesuai dengan M-nya gitu. Kemudian kita perlu sepakati juga, kan tadi R pangkat K. Nah, kalau K-nya 0, ini berarti R pangkat 0 apa? Maksudnya ini adalah 0, ini adalah modul 0. Modul 0 ya. Tapi kalau K-nya sama dengan 1 ya berarti modulnya adalah R sendiri ya. R modul atas R modul reguler gitu. Nah, kalau R-nya 2 ya dan seterusnya itu biasa ya. Kalau misalkan modul 0 apa basisnya? Nah, jadi ini kesepakatan ya. Kalau modul 0 itu kan isinya cuman 0 ya, isi di dalamnya. Identitas penjumlahan gitu. 0 satu elemen. Sini basisnya adalah himpunan kosong gitu ya. Jadi dia jadi ini basisnya himpunan kosong ya, artinya dia berdimensi 0 ya, karena nggak punya elemen basis di sini. Kemudian kalau K sama dengan 1, R pangkat 1 berarti adalah ring itu sendiri. Ini adalah modul atas R. Maka yang dijadikan basis, elemen basisnya adalah satu elemen, itu S1 nya adalah 1 gitu. Yaitu elemen identitas perkaliannya ya, identitas terhadap operasi perkalian, elemen identitas di ringnya ini sebagai basisnya. Tapi kalau misalkan K sama dengan 2, kita punya R2 gitu, ini sebagai modul atas R, maka basisnya E1 nya adalah 10, E2 nya adalah 01 seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan K nya 3, kita punya R pangkat 3 ya, modul atas R dengan basisnya, basis standarnya ya, ada 3. E1 nya adalah 100, E2 nya 010, E3 nya 001 seperti ini, dan seterusnya ya sampai RK. Itu adalah modul standar ya, modul bebas yang standar bentuknya, berbentuk R pangkat K gitu ya. Jadi yang dikatakan bentuk standarnya adalah R pangkat K seperti ruang vektor gitu, cuman di sini ring yang dipakai.